Zhao Xinmeng menatap Wang Lin. Dia tersenyum dan berkata, aku meremehkanmu. Aku menyerah. Dengan itu dia kembali ke tempat para murid divisi ungu. Tiba-tiba sinar ungu bergegas dari cakrawala. Para murid dari 6 divisi memandang sinar cahaya ungu. Ekspresi Alser tenang. Sinar ungu berhenti 1000 kaki, mengungkapkan seorang pria paruh baya. Aura ini sangat mirip dengan aura para murid Ling Tianho. Dia mengenakan pakaian yang hampir sama dengan milik Wang Lin dan Bai Wei. Dia menggenggam tangannya ke Alser dan berkata, murid Chen Tao menyapa guru. Itu dia. Bai Wei menjadi serius. Ekspresi kompleks muncul di matanya ketika suster keempat Zhao Xinmeng juga menatap orang ini. Kakak ke-6 divisi ungu. Pemegang gelar murid sejati di depan Sunyun. Gelombang diskusi datang dari para murid. Tatapan Alser jatuh pada Chen Tao. Kamu kembali, bagus. Chen Tao berkata, murid sebenarnya tidak akan terlambat. Tetapi saat melewati planet tinta hitam, saya melihat harta langka di sana. Saya ingin memberikannya kepada guru sebagai hadiah dan karena itu terlambat. Alser tertawa dan bertanya, harta seperti apa yang menarik perhatian Anda? Ekspresi Chen Tao tenang ketika dia membuka tasnya dan item muncul di tangannya. Item ini adalah bunga dengan 6 warna. Keenam warna yang berbeda tidak membuat bunga putih terlihat buruk. Itu memberikan perasaan luar biasa. Chen Tao mengirim bunga ke depan dan dengan hormat berkata, itu karena bunga misterius ini. Pengetahuan murid tidak cukup, jadi saya tidak bisa mengenalinya. Tetapi di planet tinta hitam, ada 3 binatang buas berkualitas tinggi yang memperebutkannya. Murid penasaran, jadi saya mengambilnya. Bunga itu terbang menuju Alser dan berhenti di depannya. Alser menatap bunga itu dan berkata, bunga ini disebut glaze 7 warna. Diperlukan 10 tahun untuk berakar, 100 tahun daun tumbuh, 1000 tahun untuk tunas, dan 10.000 tahun untuk berbunga. Setiap kali muncul, itu melepaskan 1 warna sampai mekar 6 kali. Pada mekar ke-7, ia melepaskan cahaya 7 warna. Binatang buas menyukai bunga ini, dan jika seekor binatang melahapnya itu akan sangat bermanfaat. Ini dianggap sebagai harta surgawi. Saya yakin itu peringkat ke-93 oleh Aliansi Budidaya. Penatuasan, apakah saya benar? Sewaktu Alser berbicara, dia memandang ke arah penatuasan. Penatuasan tersenyum dan mengangguk. Benar, itu adalah glaze 7 warna, tetapi belum lengkap dan belum membentuk daun terakhir. Namun dengan mantra Alser, tidak akan butuh waktu lama untuk daun ke-7 muncul. Alser mengangkat tangannya dan menangkap bunga itu, dan berkata, baiklah, aku akan menerima ini. Mata Chen Tao berbinar. Dia kemudian melihat ketiga murid divisi ungu dan dengan tenang berkata, sepertinya divisi unguku menjadi semakin kecil. Bai Wei, Zhao Xinmeng, apa kabar? Ekspresi Bai Wei sedikit tidak wajar. Dia tidak mengatakan apa-apa. Adapun Zhao Xinmeng, dia mengungkapkan ekspresi rumit. Dia menghela nafas dan berkata, saya hanya tahu bahwa Anda pasti akan kembali untuk perayaan ulang tahun guru. Chen Tao memandang Zhao Xinmeng sebelum melihat Wang Lin dan kemudian tidak lagi memperhatikan Wang Lin. Di mana San Yun? Zhao Xinmeng menghela nafas dan mengirimkan transmisi suara. Ekspresi Chen Tao tenggelam. Dia menyentakkan kepalanya untuk melihat Zhao Xinmeng sebelum menyapu matanya ke arah Wang Lin dan berkata, kamu adalah saudara ke-7? Siapa namamu? Wang Lin. Sikap Wang Lin tenang. Dari saat Chen Tao muncul, dia tidak menyembunyikan kultivasinya. Wang Lin bisa melihat kultivasinya telah melewati tahap transformasi jiwa dan pasti pada tahap ascendant. Adapun tahap ascendant, Wang Lin tidak bisa mengatakannya. Kamu tidak layak menjadi saudara ke-7ku. San Yun adalah satu-satunya saudara ke-7ku. Ekspresi Chen Tao tenang saat dia mengalihkan pandangannya dari Wang Lin. Alser masih mengamati murid-muridnya. Chen Tao memandang Alser berkata, guru, murid kembali kali ini karena saya ingin mendapatkan kembali gelar murid sejati. Saya harap guru dapat setuju. Alser dengan samar tersenyum dan berkata, saat ini di divisi ungu, hanya Anda dan saudara ke-7 Anda yang berhak mendapatkan gelar murid sejati. Di antara kalian berdua, hanya satu yang akan mendapatkannya. Chen Tao maju selangkah. Dia tiba di hadapan Wang Lin. Tangannya bergerak cepat saat dia melemparkan segel yang tiba 1 kaki dari Wang Lin. Serangkaian raungan gemuruh terdengar saat tubuh Wang Lin mundur dan kapak raksasa muncul di depannya untuk memblokir kekuatan segel. Pada saat yang sama energi celestial logam digunakan, dan itulah bagaimana ia bisa menstabilkan dirinya setelah mundur beberapa kaki. Dia berdiri di sana dan menatap Chen Tao dengan ekspresi suram. Wang Lin telah berjaga sepanjang waktu. Serangan sebelumnya bukan untuk menyerangnya tetapi untuk mengejutkannya. Meskipun serangan itu mendarat di udara, gelombang kejut itu bisa menjatuhkannya. Wang Lin jelas tidak bisa kuat dengan kekuatan ini. Wang Lin tidak tahu bahwa Chen Tao bahkan lebih terkejut. Mantra yang dia gunakan tadi sangat kuat, dan meskipun itu tidak kena secara langsung, gelombang kejut seharusnya bisa membuat bocah terbang ratusan meter. Pada akhirnya dia bisa menekan Wang Lin dan tidak perlu berbuat apa-apa untuk mendapatkan gelar murid sejati. Tapi dia hanya menyebabkan Wang Lin mundur beberapa meter. Chen Tao mengerutkan kening saat dia menatap Wang Lin dan berkata, kamu, menyerahlah. Saat Wang Lin menatap Chen Tao, tatapannya perlahan menjadi dingin. Kesombongan orang ini sangat jelas. Dia mengangkat tangan kirinya dan mengirimkan energi celestial 5 siklus logam. Energi celestial 5 siklus logam berputar saat ditembakkan.
Itu tiba di depan Chen Tao. Chen Tao memandangnya dan dengan lembut berkata, "Ini bukan bagaimana Anda menggunakan mantra." Dengan itu ia mengarahkan jari kanannya ke depan dan kemudian pusaran energi celestial logam tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan gelombang suara yang keras. Chen Tao menjentikan pusaran emas, menyebabkannya berputar sekali dan kekuatannya semakin meningkat. Jelas sudah mencapai 6 siklus. Chen Tao tidak berhenti dan menjentikannya 3 kali lagi. Aura yang terasa seperti itu bisa menghancurkan langit dan bumi yang menyebar dari pusaran emas. Pada saat ini pusaran mencapai batas 9 siklus. Chen Tao memandang Wang Lin. Dia menekan tangan kanannya ke depan, menyebabkan pusaran emas untuk mengubah arah dan menuju Wang Lin. Wajah Wang Lin suram saat ia mundur. Dia meraih kapak dan mengayunkan kapak ke bawah. Setelah raungan gemuruh, sinar energi kapak setinggi lebih dari 10 kaki keluar dari kapak dan turun di pusaran emas. Setelah energi kapak mendarat di pusaran emas, itu menyebabkannya melambat sebentar, tapi masih menuju Wang Lin. Wang Lin merasa bahaya mendekat, tapi dia tidak panik. Dia mengangkat tangannya ke udara dan menebasnya ke langit. Cahaya perak muncul di atas pusaran emas. Dan pada saat yang sama, keterampilan teleportasi digunakan oleh Wang Lin. Namun targetnya bukan dirinya tetapi pusaran emas yang ditutupi oleh cahaya perak. Wang Lin membentuk mantra teleportasi satu persatu dan dalam sekejap mata itu semua lengkap. Dia dengan lembut berkata, teleportasi yang lebih besar. Pada saat dia berbicara, pusaran emas sudah 3 kaki darinya, sehingga dia bisa merasakan aura yang merusak, namun dia tidak memiliki jejak panik di wajahnya. 9 siklus pusaran cepat menutup, tetapi ketika itu 1 kaki jauhnya dari Wang Lin, cahaya perak di sekitarnya mulai menyala dengan hebat. Kemudian menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Adegan ini menyebabkan para kultivator menjadi fokus. Sedikit kekaguman muncul di mata Alser dan dia mengangguk. Mata Chen Tao berbinar. Dia tidak lagi meremehkan Wang Lin. Semua ini terjadi dalam waktu singkat. Hampir pada saat yang sama pusaran menghilang, Wang Lin meletakkan kapak. Tangannya membentuk segel yang diarahkan ke kereta perang dan dia berkata, "Binatang buas, muncul." Sebelumnya Chen Tao hanya melirik kereta perang dan tidak memperhatikannya. Sekarang dia menoleh ke arah itu ketika aura mengerikan keluar. Pada saat yang sama binatang roh raksasa melepaskan raungan. Raungan ini menembus langit. Semua murid terkejut. Mereka belum pernah melihat harta seperti ini, jadi setelah mendengar raungan keras, posisi Wang Lin di hati mereka naik 1 tingkat. Bahkan beberapa tamu mengungkapkan cahaya misterius di matanya. Bahkan Ling Tianho kaget saat roh binatang itu muncul. Wang Lin melayang di udara dan berteriak, "Makan dia!" Binatang roh mengeluarkan raungan saat maju. Chen Tao membentuk segel. Dalam sekejap bola ungu muncul di tangannya, dan pada saat makhluk roh itu tiba, bola ungu di tangan Chen Tao runtuh. Gelombang kejut menyebabkan sebagian telinga kultivator di sekitarnya terluka. Chen Tao berdiri tanpa bergerak, tetapi ada banyak lubang di pakaiannya, membuatnya acak-acakan. Adapun binatang roh, itu mundur beberapa ratus kaki. Itu mengguncang tubuhnya dan menyerang lagi. Kali ini beberapa rantai muncul di tubuhnya, dan itu ditarik lurus. Niat pertempuran di mata Chen Tao menjadi lebih kuat saat dia tertawa. Binatang yang hebat, menarik. Dengan itu ia merobek sebagian pakaiannya dan memperlihatkan bagian atas tubuhnya. Dia membuka tasnya dan tali panjang muncul di tangannya. Tali ini seperti makhluk hidup. Saat muncul, ada bau amis dan itu memancarkan aura sepi. Binatang, tendon naga bumi saya selamat di planet iblis dengan sendirinya selama 500 tahun. Itu diekstraksi dari naga iblis. Saya ingin melihat apakah Anda dapat melarikan diri dari tendon naga ini. Binatang roh mengeluarkan raungan dan menyerbu. Itu menghindari tendon naga, muncul di sebelah Chen Tao dan berusaha melahapnya. Chen Tao tertawa, lalu menghindar. Dia melilitkan tendon naga ke leher roh binatang itu. Pada saat yang sama Chen Tao bergerak di atas kepala roh binatang itu. Dia dengan kejam meraih tendon naga dan berkata, "Binatang, aku ingin melihat kemana kau akan lari sekarang." Ekspresi Wang Lin masih tenang. Dia mengangkat tangannya dan mulai membuat segel, lalu dia menunjuk kereta perang dan dengan lembut berkata, "Kereta perang, segel kelima, lepaskan." Dengan itu kilatan cahaya hitam muncul di tangan Wang Lin, dan pada saat yang sama binatang roh raksasa itu bergetar. Tak lama setelah itu, keganasan yang belum pernah terlihat muncul di mata binatang itu. Mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan sengit. Kembali saat Wang Lin mendapatkan kereta perang, dia juga mendapat warisan untuk menggunakannya dengan benar. Namun dia terlalu lemah, dan lebih mungkin untuk melahapnya bahkan sebelum melukai musuh. Itu sebabnya Wang Lin tidak pernah membuka segel pada kereta perang. Hari ini adalah pertama kalinya dia membuka segel pertama dari 5 segel, menyebabkan kekuatannya meningkat drastis. Kereta perang adalah sesuatu yang bisa membunuh dewa-dewa langit, jadi bagaimana mungkin itu lemah? Namun dengan kultivasi Wang Lin saat ini,
bahkan hanya membuka segel pertama sangat berbahaya. Jika dia tidak bisa mengendalikannya, maka apa yang menantinya adalah reaksi dari kereta perang. Namun karena kultivasinya telah mencapai pertengahan transformasi jiwa, dia memiliki kepercayaan diri. Tidak hanya aura roh binatang berubah ketika segel pertama dilepaskan, tetapi paku sengit pada kereta itu sendiri juga mulai berubah. Paku-paku itu mulai bergerak dan tumbuh lebih lama, membuatnya terlihat lebih ganas. Ada juga gelombang cahaya hitam yang datang dari paku. Cahaya hitam bergerak di sepanjang rantai dan memasuki tubuh roh binatang itu. Binatang roh mengeluarkan raungan, dan tubuhnya membesar. Untuk pertama kalinya, Chen Tao merubah ekspresi. Gelombang cahaya hitam keluar dari binatang roh dan bergegas menuju Chen Tao. Chen Tao memegang tendon naga dengan satu tangan dan membentuk segel. Bola-bola cahaya ungu muncul di sekitarnya. Saat cahaya hitam masuk, bola cahaya ungu semua runtuh. Di antara ledakan gemuruh, Chen Tao mengeluarkan erangan. Pada saat ini tubuh raksasa roh binatang itu ditutupi oleh cahaya hitam. Kemudian binatang roh menyebar menjadi sinar cahaya hitam. Pada akhirnya hanya ada tendon naga yang tidak melilit apapun, dan Chen Tao yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Di depannya adalah sinar cahaya hitam berputar. Dalam sekejap mata, cahaya hitam berubah menjadi binatang roh raksasa 100 kaki jauhnya dari Chen Tao. Setelah membuka segel pertama, binatang roh tidak lagi hanya mengandalkan melahap untuk menyerang, sekarang bisa menggunakan beberapa kemampuan bawaannya. Meskipun ekspresi Chen Tao jelek, niat pertempuran di matanya menjadi lebih kuat. Dia berbalik menatap Wang Lin dan berkata, "Saudara junior, Anda sekarang memiliki kualifikasi untuk menjadi saudara junior saya. Namun kualifikasi itu ada harganya." Wang Lin menatap Chen Tao dan berkata, "Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi saudara senior saya." Chen Tao memandang Wang Lin, tertawa dan berkata, "Memerangi binatang ini akan menghabiskan sedikit waktu, tapi selama aku menangkapmu, binatang ini tidak akan bisa berlari." Lawannya adalah kultivator ascendant, jadi Wang Lin tahu bahwa dia bukan tandingan, tetapi dia tidak bisa menyerah. Bahkan jika dia kalah, dia ingin orang ini tahu bahwa dia tidak bisa disinggung. Pada saat ini Chen Tao bergegas. Ekspresi Wang Lin tenang dan dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya. Kali ini ia memperpanjang kelingkingnya. Situnan untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mengajar Wang Lin yang terakhir dari 3 mantra pembunuhannya. Situnan memberitahunya dengan nada yang sangat serius untuk tidak menggunakan mantra ini, sebelum mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Jika dia mencoba menggunakannya, dia akan mengalami serangan balasan yang tidak dapat ditahan oleh kultivator transformasi tahap awal. Hanya setelah mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa dia tidak bisa menggunakannya, tetapi dia tidak harus menggunakan kekuatan penuhnya, atau dia masih akan menderita serangan balik. Bahkan pada tahap akhir transformasi jiwa, dia harus berhati-hati saat menggunakan mantra pembunuhan ketiga ini. Hanya setelah dia mencapai tahap ascendant dia dapat menggunakan mantra ini seperti yang dia inginkan. Kelingking Wang Lin menunjuk ke arah Chen Tao. Pada saat ini tidak ada energi es yang celestial tersisa di tubuhnya, dan bahkan aura hidupnya perlahan menghilang. Sekarang tidak ada kehidupan yang tersisa di tubuhnya. Adegan ini mengejutkan semua kultivator di sekitarnya. Bahkan mata Alser menjadi serius saat dia melihat lebih dekat. Ling Tianho menatap Wang Lin dan mengungkapkan senyum misterius. Anak ini tidak buruk. Dari para kultivator di sekitarnya, ada seorang pria tua berwajah merah. Dia mengeluarkan bersendawa alkohol saat dia melihat Wang Lin dan bergumam, "Mengapa mantra ini terlihat persis sama dengan yang digunakan oleh orang gila yang saya temui dalam perjalanan ke sini?" Ketika Chen Tao berjarak 5 kaki dari Wang Lin, dia diliputi dengan perasaan bahaya yang tidak dia rasakan dalam waktu yang sangat lama. Terakhir kali dia merasakan ini adalah ketika dia menghadapi beberapa orang tua. Pada saat ini semua aura kehidupan Wang Lin menghilang. Hanya matanya yang cerah, tetapi dipenuhi dengan dinginnya kematian. Tatapan ini menyebabkan Chen Tao terkejut. Tatapan macam apa ini? Bahkan mereka yang menumbuhkan dao yang kejam tidak bisa memiliki tatapan seperti ini. Wang Lin dengan lembut berkata, "Jari dunia bawah, ini adalah yang terakhir dari mantra pembunuhan Situnan." Melatih mantra ini tidak seperti 2 mantra lainnya. Yang keduanya dapat dipelajari melalui pemahaman. Mantra ketiga ini hanya bisa dipelajari setelah melatih metode kenaikan dunia bawah dan menggunakannya untuk memasuki dunia bawah. Hanya setelah mengalami transisi antara hidup dan mati seseorang dapat memahami mantra ini. Saat itu Situnan dapat memperoleh pencerahan dalam transisi antara hidup dan mati saat mengembangkan metode kenaikan dunia bawah. Kemudian ia menggabungkannya dengan mantra surgawi untuk menciptakan mantra pembunuhan ini. Situnan pernah dengan bangga menyombongkan diri bahwa meskipun kekuatan mantra ini tidak sekuat mantra surgawi, itu tidak mungkin jauh. Karena inilah mantra ini mengharuskan seseorang untuk mencapai tahap ascendant sebelum mereka dapat menggunakannya dengan bebas. Dengan kelingkingnya, langit menjadi gelap dan kilatan petir muncul. Pada saat yang sama langit dibuka oleh sepasang tangan raksasa, dan sebuah gunung dan gulungan sungai raksasa muncul di langit. Jari dunia bawah ini mengaktifkan domain Wang Lin. Gelombang gas abu-abu keluar dari gulungan itu dan mulai berkumpul dengan kecepatan yang tak terbayangkan, membentuk jari dunia bawah kedua. Beberapa kultivator berseru,
domain hidup dan mati. Pada saat ini semua tatapan para kultivator menatap Wang Lin. Kedua jari itu bergerak sangat cepat menuju Chen Tao. Niat pertempuran di mata Chen Tao meningkat saat tubuhnya berkedip dan dia mengangkat kedua tangannya. Dua sinar emas berbentuk setengah bulan yang terpisah muncul di telapak tangannya. Pada saat jari dunia bawah tiba, dia memblokir keduanya. Suara yang menghancurkan surga bergema dari depan Chen Tao. Langit terkoyak dan domain hidup dan mati menghilang. Tubuh Wang Lin mundur beberapa lusin kaki dan kemudian dia mundur beberapa ratus kaki lagi sebelum dia batuk seteguk darah. Energi celestial dalam tubuhnya berantakan saat dia menatap Chen Tao dan berkata, "Aku menyerah." Adapun Chen Tao, ekspresinya normal saat menatap Wang Lin dengan tatapan acuh tak acuh. Niat pertempuran di matanya tidak berkurang tetapi menjadi lebih kuat dan dia berkata, "Begitu kamu mencapai tahap ascendant, kamu dan aku akan bertarung lagi, saudara ketujuh." Chen Tao mengambil napas dalam dan menekan energi celestial di tubuhnya. Serangan Wang Lin di luar dugaannya. Jika bukan karena dia mencapai pertengahan ascendant, meskipun dia bisa bertahan dari serangan itu, dia pasti akan terluka. Alser menatap Wang Lin. Kekaguman di matanya menjadi lebih kuat dan dia tersenyum. "Kalian berdua milik divisi ungu dan keduanya muridku, jadi jangan menyimpan dendam satu sama lain. Chen Tao, kamu menang hari ini, jadi kamu akan menjadi murid sejati divisi ungu." Dengan itu Alser menunjuk ke titik di antara alisnya dan kristal ungu muncul dan mendarat di tangannya. Dia kemudian melemparkan kristal ke arah Chen Tao dan memasuki tempat di antara alisnya. Alser perlahan berkata, "Ini bukan pertama kalinya kamu mendapatkan gelar, jadi pelan-pelan pahami itu sendiri." Chen Tao menarik napas dalam, membungkuk dan dengan hormat berkata, "Murid berterima kasih kepada guru." Alser mengangguk, lalu menatap para kultivator di sekitarnya. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Semua orang, perayaan ulang tahunku selesai. Rekan kultivator, jika Anda tidak memiliki hal-hal penting, silakan beristirahat di sekte saya selama beberapa hari, sehingga kita dapat bertukar dao dan membandingkan pemahaman kita." Banyak kultivator di sekitarnya merespons dengan sopan, tetapi hampir semuanya segera pergi. Dalam satu hari, puluhan ribu cahaya keluar dari sekte nasib surgawi. Ling Tianho tersenyum ketika dia berubah menjadi sinar cahaya, terbang ke kejauhan. Ketika dia terbang, dia berkata, "Alser, sesuai janji kita, 3 bulan dari sekarang kita akan bertemu di luar gerbang ke Laut Roh Setan Timur. Anda sebaiknya memilih orang-orang yang akan Anda percayai." Mata Alser menjadi serius dan dia mengangguk. Dia berbalik ke arah Wang Lin dan berkata, "Wang Lin, ikuti aku untuk menyembah roh leluhur. Setelah itu guru akan mengajari Anda mantra terlarang dan memberi Anda harta yang menyelamatkan jiwa. Setelah itu Anda akan dianggap sebagai murid sejati saya." Wang Lin menanggapi dengan hormat. Mantra terlarang. Hanya setelah menjadi murid Alser dan menyembah roh leluhur seseorang dapat mempelajari mantra terlarang yang dibuat Alser dari meniru mantra surgawi. Ini adalah kesempatan yang diinginkan oleh puluhan ribu orang.